Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami kelompok 1 kelas AGDA akan mempresentasikan final praktikum project mata kuliah Production and Operation Analysis. Kelompok 1 ini terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Agung Bayu Budi Aji, ada Ahmad Adifani, ada saya Agus Muhaimin, ada Mbak Sri Wahyuningsih, ada Mas Amirul Safirnanda. Mungkin selanjutnya bisa kita mulai untuk memulai presentasi hari ini. Next. Untuk tujuan dan manfaat dari penelitian pada praktikum final project ini yaitu yang pertama memahami prinsip, mampu melakukan perhitungan dan mengimplementasikan metode proyeksi forecasting serta membandingkan antara metode. Kedua, memahami konsep, kelebihan dan kekurangan metode agregat production planning. Yang ketiga, dapat membuat assembly chart sebagai representasi hubungan antar komponen. Yang keempat, menyusun produk structure untuk menggambarkan hierarki produk, mampu membuat bill of material atau BOM, dan flow process chart atau FPC. Kemudian selanjutnya, memahami konsep dan menggunakan master production scheduling atau MPS dan material requirement planning atau MRP. Lalu mampu melakukan perhitungan MPS dan MRP dalam melakukan perencanaan kebutuhan material. Selanjutnya, memahami konsep perencanaan penentuan pesanan atau produksi dan biaya simpan saat menghitung kebijakan pengisian ulang menggunakan metode load sizing. Kemudian yang kesembilan, mampu menghitung dan membandingkan total biaya dengan metode yang digunakan, yaitu least unit cost dan Wagner-Within method. Selanjutnya, menentukan jumlah pemesanan dan produksi yang optimal menggunakan metode EOQ dan EPQ. Selanjutnya, mengendalikan persediaan material dengan penerapan sistem Kanban atau Kanban method. Yang terakhir, mengoptimalkan penjadwalan mesin untuk mengurangi idle time produksi. Next. Kemudian pada bagian data, di sini ada data pada modul pertama. Pada slide ini itu menampilkan data historical demand atau permintaan data pada perusahaan La Familia Bike yang digunakan sebagai dasar forecasting atau peramalan. Data tersebut kemudian diolah menggunakan metode time series decomposition atau TSD. Pada data di sini, data yang kebanyakan diinputkan adalah data sales, terutama untuk pada green bike dan yellow bike. Terus kemudian juga ada perhitungan untuk salesnya untuk setiap tahun pada setiap periode. Nah, untuk selanjutnya pada model aggregate planning, terdapat modul data production capacity, market demand, overcast cost, lot of sales, dan subcontract cost. Data ini digunakan untuk membandingkan beberapa aggregate planning strategi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Next. Kemudian pada bill of material atau BOM dan FTC atau flow process chart, di sini menampilkan data produk structure melalui BOM, kemudian production flow pada FPC yang digunakan meliputi produk komponen, quantity requirement tiap komponen, dan urutan-urutan production process pada flow process chart. Next. Kemudian pada modul selanjutnya, di sini modul 3, Master Production Scheduling atau MPS, dan Master Requirement Planning atau MRP. Pada modul ini kita melihat data MRP dan MPS pada setiap produksi. Data yang digunakan meliputi demand quantity, beginning inventory, lead time, safety stock, serta plan order schedule untuk mendukung production planning. Next. Di sini modul selanjutnya itu lot sizing, di mana lot sizing ini memfokuskan pada kuantitas data produksi yang diperlukan. Di sini tertampil data setup cost, holding cost, dan material requirement tiap periode yang digunakan dalam metode less unit cost dan Wagner-Within method. Dalam data tersebut digunakan untuk menentukan optimal order quantity. Selanjutnya, yang terakhir pada modul 5, ini adalah gabungan dari modul 7 dan 8, di mana fokus pada bagian inventory dan operational scheduling. Di sini terdapat Kanban method, di mana data yang ditampilkan ini berfokuskan pada operational scheduling seperti ordering cost, holding cost, number of Kanban
cards pada Kanban method, kemudian machine processing time, serta job sequence. Data ini bakal digunakan meningkatkan operasional efisiensi dan mengoptimalkan production flow. Next. Baik, untuk bagian section metode penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, pada modul pertama ini adalah forecasting, di mana melakukan peramalan. Metode ini digunakan untuk menganalisis pola permintaan berdasarkan komponen tren, musiman, dan variasi lainnya. Dengan metode ini, perusahaan dapat memperkirakan jumlah permintaan di masa mendatang, sehingga dapat membantu dalam perencanaan produksi. Nah, di sini mendapatkan trennya naik, kemudian average MAP-nya 2,92, average MAD-nya 1.862, dan average MSI-nya adalah sekitar 5.300.000. Selanjutnya, nah kemudian kami juga menggunakan metode Holtz, di mana ini merupakan metode exponential smoothing yang digunakan untuk data yang memiliki pola tren. Nah, di sini didapatkan polanya naik, trennya naik, kemudian didapatkan average MAP-nya 2,99, kemudian average MAD-nya 1.881, dan juga average MSI-nya sekitar 5.800.000. Selanjutnya, kemudian metode selanjutnya yang dipakai adalah metode Holtz 2, di mana eh, metode Holtz 2 ini tujuannya adalah untuk melihat apakah perubahan parameter dapat memberikan hasil peramalan yang lebih baik dibandingkan metode-metode sebelumnya atau tidak, gitu ya. Di sini mendapatkan nilai average MAPE sebesar 2,44, kemudian average MAD-nya sekitar 1.500-an, dan average MSI-nya 4.100.000. Next. Nah, di sini adalah nilai perbandingan dari ketiga metode yang sudah digunakan, di mana di sini yang paling rendah adalah didapatkan dari metode 2, yaitu MAP sebesar 2,06, kemudian MAD sebesar 1.400, dan MSE sebesar 4 juta, maaf, maaf, di mana minimum R yang didapat, MAP-nya itu 2,06, kemudian MAD-nya 1.400, dan MSE-nya 4.100.000. Next. Baik, sekarang modul 2, yaitu aggregate planning dan assembly process. Nah, ini merupakan perancangan produksi agregat menggunakan dua alternatif strategi, yaitu overtime dengan loss of sale dan overtime dengan subcontract. Di mana di sini ini kedua strategi ini digunakan untuk mengatasi fluktuasi permintaan dengan cara menyesuaikan kapasitas produksi. Nah, didapatkan hasilnya overtime plus loss of sales itu sebesar 222 miliar dan overtime plus subcontract itu sebesar 220 miliar. Jadi final decision-nya didapatkan yaitu menggunakan overtime plus subcontract. Selanjutnya, nah kemudian untuk ini adalah BOM dan juga proses flow diagram atau PFC. Nah, pada bill of material ini merupakan susunan dari pembuatan produk ya. Ada level 1, kemudian level 2, level 3. Nah, kemudian dari BOM ini kemudian dibuatlah proses flow diagram atau PFC. Selanjutnya, nah, sekarang kita menuju ke modul 3. Sebelumnya, maaf. Nah, di sini mengenai Master Production Scheduling, MPS, dan Material Requirement Planning. Ini data-data yang telah dihasilkan dari perhitungan. Kemudian ada MRP, dan MRP ini berdasarkan level yang sudah disebutkan tadi, ada level 1, level 2, dan level 3. Next. Ini level 2 dan juga level 3, berdasarkan BOM yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya, nah kemudian ada modul 4 yaitu lot sizing, di mana menggunakan list unit cost method. Nah, pada pada list unit cost method ini
Jadi bertujuan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, nanti hasil perhitungannya itu menunjukkan jumlah lot yang menghasilkan biaya rata-rata per unit paling rendah itulah nanti yang dipilih, gitu ya. Next. Kemudian untuk selanjutnya ini menggunakan Wagner-Witten method. Nah, sama tadi kalau tadi kan list unit cost method, sekarang menggunakan Wagner-Witten method. Ini juga optimasi sama, kemudian nanti akan kita bahas di selanjutnya. Baik, selanjutnya kita menuju ke mode 5 yaitu inventory subject to known demand dan operational scheduling. Nah, pada modul ini itu menerapkan metode Kanban untuk mengendalikan persediaan. Nah, Kanban itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur aliran material dalam proses produksi agar jumlah persediaan tetap terkendali. Nah, diharapkan dengan sistem ini itu produksi dilakukan berdasarkan kebutuhan sehingga dapat mengurangi kelebihan stok. Nah, ini sini ada hasilnya di sekitar sini. Baik, selanjutnya. Oke, untuk analisa selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk berikut merupakan hasil analisa dari praktikum yang telah dilakukan. Untuk yang pertama, modul 1 yaitu forecasting. Analisa yang bisa disampaikan adalah permintaan pembelian sepeda meningkat selama pandemi yang menyebabkan perusahaan kesulitan memenuhi kebutuhan pasar karena kapasitas terbatas. Nah, karena hal itu diperlukanlah peramalan menggunakan metode forecasting TSD dan Holtz. Nah, di hasilnya metode TSD lebih akurat dengan MAPE 2,92% dibanding metode Holtz dan Holtz 2. Next slide, Mas. Tren kenaikan permintaan yang konsisten plus 760 unit per periode ini dengan total kebutuhan mencapai 1,1 juta unit di tahun 2022 dan 1,2 juta unit di 2023. Untuk permintaan warna kuning dan hijau cukup seimbang. Kemudian next slide. Untuk modul 2, analisa yang bisa disampaikan adalah perencanaan agregat menunjukkan bahwa kapasitas produksi normal sebesar 32.000 unit belum mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat hingga 47.000 unit. Kondisi ini menimbulkan capacity gap yang berpotensi menyebabkan kehilangan penjualan apabila tidak dilakukan penyesuaian kapasitas. Berdasarkan perbandingan strategi overtime plus subkontrak menjadi alternatif paling efisien dengan total biaya sekitar 220 rupiah 220,9 miliar rupiah karena mampu memenuhi seluruh permintaan dan mengurangi kekurangan produksi. Meskipun demikian, strategi ini memiliki risiko ketergantungan pada pihak eksternal dan potensi penurunan kualitas dan hanya layak diterapkan untuk jangka pendek. Next slide. Kemudian untuk modul 2, modul ini selanjutnya proses perakitan sepeda memiliki struktur multi-level assembly dengan komponen utama yang saling terintegrasi, di mana spokes dan rim menjadi komponen utama yang saling terintegrasi, di mana spoke dan rim menjadi komponen paling kritis karena kebutuhan jumlahnya yang cukup tinggi. Berdasarkan flow process chart, terdapat 15 aktivitas produksi yang mencakup operasi, transportasi, inspeksi, delay, dan penyimpanan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui optimasi tata letak fasilitas, pengurangan waktu tunggu, dan penerapan lean manufacturing untuk meningkatkan efisiensi produksi. Next slide. Selanjutnya untuk modul 3, Master Production Scheduling MPS dan Material Requirement Planning, analisa yang dapat disampaikan adalah analisa MRP menunjukkan bahwa setiap komponen memiliki jadwal pemesanan yang berbeda sesuai lead time masing-masing agar kebutuhan produksi dapat terpenuhi tepat waktu. Pada level 1, assembly 1 dan sub-assembly 1 dengan lead time 1 bulan harus diproses pada bulan November 2021 untuk memenuhi kebutuhan Desember 2021. Pada level 2, body part dan hub memerlukan pemesanan lebih awal karena memiliki lead time 2 bulan. Sedangkan sub-assembly 1 dan tier cukup dipesan 1 bulan sebelumnya. Perbedaan lead time ini menegaskan pentingnya sinkronisasi jadwal pemesanan agar seluruh komponen tersedia secara bersamaan dan proses produksi berjalan lancar.
Analisis di level 3 menunjukkan bahwa seluruh komponen harus tersedia tepat waktu melalui pemesanan berdasarkan lead time 1 bulan. Dengan penerimaan material dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan produksi. Secara keseluruhan, analisis MRP membantu mengatur kebutuhan material stok dan jadwal pemesanan secara terintegrasi sehingga risiko keterlambatan, kekurangan maupun kelebihan persediaan dapat diminimalkan, serta proses produksi dapat berjalan lebih sinkron dan efisien. Selanjutnya, Selanjutnya adalah analisis terkait dengan modul 4 load sizing. Pada load sizing di modul 4 ini kita pakai metode least unit cost karena paling optimal dengan biaya komponen paling rendah ya kalau kita pakai metode ini. Kemudian metode ini juga efektif untuk demand yang fluktuatif karena bisa mengurangi risiko penumpukan persediaan. Dengan lot sizing yang tepat, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara biaya penyimpanan dan juga biaya pemesanan. Nah, untuk analisis Wagner-Witten method, ini juga metode lain yang menggunakan metode dynamic programming untuk mencari biaya optimal selama seluruh horizon perencanaan. Secara keseluruhan, kedua metode menunjukkan bahwa strategi lot per lot menjadi pilihan paling efisien pada kondisi demand dan biaya dalam studi kasus ini. Kemudian untuk modul 5 Inventory Subject to Non-Demand and Operational Scheduling untuk EOQ dan EPQ ini membantu perusahaan mengendalikan persediaan dan meningkatkan efisiensi biaya inventory. Kemudian untuk analisis Kanban method ini kan sistem Kanban ini meningkatkan efisiensi proses produksi. Untuk selanjutnya adalah analisis machine scheduling. Nah, ini penjadwalan optimal ini dapat membantu meminimalkan waktu menganggurnya mesin. Yang terakhir adalah analisis penjadwalan tenaga kerja. Ini bahwa produktivitas itu ternyata dapat meningkat dengan penggunaan tenaga kerja yang lebih efisien. Di kesimpulan, kesimpulan untuk modul yang pertama, forecasting, berdasarkan hasil analisis forecasting dapat disimpulkan bahwa data penjualan memiliki pola tren meningkat dan pola musiman sehingga metode peramalan yang digunakan harus mampu mempertimbangkan kedua pola tersebut. Secara keseluruhan, forecasting menjadi dasar penting dalam perencanaan produksi dan pengelolaan persediaan karena membantu perusahaan mengantisipasi permintaan di masa depan secara lebih terstruktur, sistematis, dan berbasis data. Modul kedua, next Mas. Modul kedua, aggregate planning dan assembly proses. Aggregate planning penting untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan meningkatkan permintaan dari 43.000 unit menjadi 47 unit. Selain itu, assembly chart, produk struktur, dan POM mampu mengelola material dan proses produksi, sementara proses chart menunjukkan masih adanya aktivitas non-value added yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Next, Mas. MPS dan MPR. MRP merupakan metode paling penting dalam perencanaan kebutuhan material karena mampu menentukan jumlah dan waktu pemesanan secara tepat berdasarkan MPS. Penerapan MRP membuat menjamin ketersediaan material, mengurangi keterlambatan produksi, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan persediaan yang lebih optimal. Lalu selanjutnya modul 4, load sizing. Load sizing merupakan metode penting untuk menentukan jumlah pemesanan atau produksi yang optimal dengan mempertimbangkan setup cost dan holding cost. Secara keseluruhan, penerapan load sizing membantu perusahaan mengendalikan persediaan, mengurangi biaya inventory, menjaga kelancaran produksi, serta meningkatkan efisiensi perencanaan material dan pengendalian persediaan. Yang terakhir, modul kelima, metode EOQ dan
EPIKI membantu perusahaan menentukan jumlah pemesanan dan produksi yang optimal sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, penerapan inventory management dan operational scheduling meningkatkan efisiensi produksi dan mengendalikan persediaan dan produksivitas operasional perusahaan. Next, Mas. Sudah. Saya kembalikan ke Mas Agus Muhaimin. Baik, terima kasih kepada Mas Agung yang telah menjelaskan bagian kesimpulan. Mungkin cukup sampai sini saja untuk presentasi final praktikum project dari kelompok 1 mata kuliah Production and Operation Analysis. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.